Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi pada mata kuliah kurikulum dan pengembangan yang diampu oleh Ibu Kardiana Meta Rozana SPD MPD. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu tentang hakikat dan perkembangan kurikulum, khususnya mengenai hakikat perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka serta implementasinya di sekolah. Topik ini penting karena kurikulum merupakan dasar dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Melalui kurikulum, proses pendidikan dapat berjalan lebih terarah sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai. Hakikat kurikulum, fondasi pendidikan berkualitas. Yang pertama itu ada definisi dan fungsi. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, pelajaran, dan metode pembelajaran yang menjadi pedoman penyelenggara pendidikan. Fungsi utamanya menetapkan output pembelajaran, mengarahkan proses, dan menyediakan tolak ukur penilaian. Yang berikutnya itu ada dimensi kurikulum. Dimensi utama meliputi tujuan, kompetensi, dan karakter, isi, materi, dan muatan lokal, metode, pendekatan dan strategi, dan penilaian formatif, sumatif, autentik. Kurikulum juga mencakup struktur waktu dan alokasi sumber daya. Yang berikut itu ada prinsip desain kurikulum, prinsip relevansi, terpaduan, keterjangkauan, berpusat pada peserta didik, dan responsif terhadap konteks lokal, serta perubahan sosial ekonomi. Kurikulum yang baik menghubungkan tujuan nasional dengan kebutuhan pembelajaran di tingkat kelas. Intinya kurikulum bukan sekedar dokumen formal, dia adalah perangkat hidup yang mengarahkan pengalaman belajar anak dan menentukan kualitas kompetensi generasi penerus. Yang berikut yaitu evolusi kurikulum di Indonesia, kebutuhan adaptasi. Yang pertama yaitu sejarah singkat. Perubahan kurikulum di Indonesia merupakan respon terhadap perubahan sosial, tuntutan dunia kerja, kemajuan teknologi, dan temuan pedagogis. Setiap revisi mencoba menutup gap antara kompetensi yang dimiliki lulusan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, yaitu pengaruh global dan lokal. Globalisasi dan perkembangan pengetahuan menuntut kurikulum yang adaptif, sementara ketimpangan regional menuntut fleksibilitas untuk memuat muatan lokal dan konteks budaya. Yang ketiga, tujuan perubahan. Meningkatkan relevansi pembelajaran, memperbaiki hasil belajar, menguatkan karakter Pancasila, serta menumbuhkan keterampilan abad ke-21 berpikir kritis. Kurikulum 2013 fokus pada kompetensi dan karakter. Pada kurikulum 2013 terdapat 3 aspek utama, yaitu yang pertama, pendekatan saintifik. Kurikulum 2013 mendorong siklus observasi, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan atau 5M. Pembelajaran dirancang agar siswa aktif mengeksplorasi konsep secara ilmiah. Dan yang kedua, pembentukan karakter. Tujuan pembentukan karakter yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan karakter terintegrasi ke dalam mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Lanjut yang terakhir, penilaian autentik. Kurikulum 2013 memperkenalkan penilaian autentik yang menilai aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui produk, kinerja, dan portofolio. Meski kuat dari sisi teori, pelaksanaan K13 menghadapi tantangan praktik seperti beban administrasi guru, kesenjangan pelatihan, dan keterbatasan sumber belajar kontekstual. Materi yang keenam, yaitu transisi ke kurikulum merdeka, merespon kekakuan dan krisis. Peralihan dari K13 ke kurikulum merdeka didorong oleh kebutuhan untuk merespon 2 masalah utama: kekakuan struktur pembelajaran yang menyulitkan adaptasi konteks lokal, dan kebutuhan pemulihan pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Kurikulum merdeka lahir dari
semangat mereka belajar, memberikan lebih banyak ruang kreativitas, otonomi, dan fokus pada pemulihan kompetensi dasar. Otonomi sekolah dan guru. Sekolah dapat memilih prioritas pembelajaran, menyusun silabus kontekstual, dan memilih model penilaian yang sesuai kondisi peserta didik. Respon terhadap pandemi. Fokus pada pemulihan literasi, numerasi, modul adaptif, dan pengaturan beban pembelajaran agar tidak memberatkan siswa yang terdampak pandemi. Transisi ini juga menekankan eksperimen kebijakan melalui pilot di sekolah mitra sebelum diadopsi secara luas, serta dialog praktis untuk merumuskan pedoman operasional. Pada kurikulum Merdeka terdapat beberapa karakteristik utama yang membedakan dari kurikulum sebelumnya. Yang pertama adalah fleksibilitas pembelajaran. Dalam kurikulum ini, sekolah dan guru diberikan kebebasan untuk menyesuaikan materi, metode, serta alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah. Yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi, artinya guru menyesuaikan proses pembelajaran berdasarkan kemampuan, minat, dan karakteristik masing-masing siswa, sehingga setiap siswa dapat belajar dengan cara yang lebih sesuai dengan dirinya. Yang ketiga adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Melalui kegiatan proyek ini, siswa diajak untuk belajar secara lebih kontekstual melalui aktivitas nyata yang dapat menggambarkan karakter seperti gotong royong, kreatif, mandiri, dan berpikir kritis. Tantangan implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama, kesenjangan kesiapan. Sekolah unggulan dan sekolah di kabupaten atau di kota maju cenderung lebih siap mengimplementasikan kurikulum baru. Sedangkan sekolah di daerah tertinggal menghadapi keterbatasan sumber daya, sehingga dampaknya berdampak pada kebijakan yang belum merata. Yang kedua, pemahaman guru. Berdasarkan temuan awal Good News from Indonesia 2025, sekitar 58% guru belum sepenuhnya memahami kurikulum baru. Akses pelatihan dan pendampingan masih belum merata, terutama di wilayah rural. Yang ketiga, infrastruktur dan sumber daya. Keterbatasan infrastruktur yang terdiri dari internet, perangkat, dan bahan ajar kontekstual dan dana menjadi hambatan nyata untuk praktik pembelajaran diferensiasi dan proyek berbasis teknologi. Dan yang keempat, pendekatan pengambilan kebijakan. Ada beberapa tenaga pendidik merasa implementasi berjalan top-down, tanpa cukup ruang masukan praktis dari guru kelas, sehingga mempengaruhi rasa memiliki terhadap perubahan itu kurang. Manfaat dan hasil awal implementasi. Pertama adalah peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Berdasarkan hasil asesmen nasional, beberapa sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka menunjukkan peningkatan pada kemampuan dasar siswa. Kedua adalah meningkatnya motivasi belajar siswa. Hal ini karena pembelajaran dalam kurikulum Merdeka lebih kontekstual dan banyak melibatkan aktivitas seperti proyek dan kerja kelompok. Selain itu, kurikulum Merdeka juga membantu dalam penguatan karakter siswa, terutama melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Melalui kegiatan ini, siswa dapat belajar bekerja sama, bertanggung jawab, dan lebih memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kunci keberhasilan implementasi. Yang pertama, dukungan pelatihan guru. Pelatihan intensif berkelanjutan dan berbasis praksis atau coaching dan mentoring yang menekankan perencanaan modul kontekstual, penilaian autentik, dan manajemen proyek pembelajaran. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Penyediaan sarana digital, bahan ajar kontekstual, serta dukungan pembiayaan
untuk kebutuhan proyek pembelajaran agar sekolah dapat menerapkan pendekatan diferensiasi secara efektif. Yang ketiga, kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah sebagai fasilitator perubahan, menyediakan waktu, memotivasi guru, mengalokasikan sumber daya, serta membangun budaya evaluasi dan inovasi. Yang keempat, kolaborasi dan komunitas belajar. Jaringan praktik baik antar guru, komunitas pembelajaran, dan kemitraan dengan universitas atau organisasi pendidikan untuk berbagai sumber belajar, rubrik, dan contoh proyek. Yang terakhir, implementasi yang berhasil menggabungkan dokumen struktural atau sarana dan kebijakan dengan penguatan kapasitas manusia atau guru dan pemimpin sekolah, serta mekanisme monitoring evaluasi yang reflektif. Menuju pendidikan yang lebih merdeka dan berkualitas. Kurikulum Merdeka merupakan langkah progresif untuk menjadikan pembelajaran lebih relevan, kontekstual, dan berpusat pada siswa. Untuk mewujudkan potensi penuhnya, diperlukan strategi komprehensif. Yang pertama adalah investasi sumber daya manusia. Di sini, perkuat kompetensi guru melalui program pelatihan berjenjang mentoring dan intensif untuk inovasi pedagogis yang lebih efektif. Yang kedua adalah infrastruktur dan akses digital. Pastikan ketersediaan perangkat dan konektivitas serta akses ke bahan ajar digital yang adaptif dan kontekstual. Yang ketiga adalah sistem dukungan dan kemitraan. Bentuk kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal, perguruan tinggi, dan LSM untuk memperkuat sumber daya dan menyalurkan praktik terbaik. Yang keempat, evaluasi dan skabilitas berbasis bukti. Kembangkan sistem E, M, dan E untuk mengukur dampak pembelajaran, pemerataan, dan efektivitas biaya. Gunakan data untuk menskalakan praktik yang berhasil. Dengan komitmen kolektif dan pendekatan yang berpusat pada guru serta siswa, kurikulum Merdeka dapat menjadi katalis untuk pendidikan yang lebih adil, berkualitas, dan relevan bagi masa depan Indonesia. Yang berikutnya, kesimpulan. Perjalanan kurikulum di Indonesia dari K13 menuju kurikulum Merdeka adalah upaya berkelanjutan untuk beradaptasi dengan dinamika global dan kebutuhan lokal. Kurikulum Merdeka dengan 3 pilar utamanya, fleksibilitas, pembelajaran berdiferensiasi, dan proyek penguatan profil Pancasila menawarkan harapan akan pendidikan yang lebih relevan, bermakna, dan berpusat pada perkembangan holistik siswa. Meskipun tantangan implementasi seperti kesenjangan kesiapan dan pemahaman guru masih signifikan, hasil awal menunjukkan dampak positif pada literasi, numerasi, motivasi, dan penguatan karakter siswa. Keberhasilan jangka panjang bergantung pada komitmen kolektif terhadap pelatihan guru, dukungan infrastruktur, kolaborasi, dan kepemimpinan sekolah yang kuat, memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan akses ke pendidikan berkualitas yang memerdekakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai hakikat dan perkembangan kurikulum dari kurikulum 2013 menuju kurikulum Merdeka. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.